Halo, halo. Gimana kabar kalian semua nih? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan menemani kalian dan membahas tentang sebuah alur film tentang psikopat. Dengan tokoh psikopat tersebut adalah seorang gadis cilik. Dan film ini dirilis pada tahun 2009 dan film ini sendiri berjudul Orphan. Mungkin film legend ini pasti udah gak asing lagi ya di kuping kalian. Tapi tetap aja mau dilihat berapa kali, menurut saya pribadi ya kesedihan si dedek gemes di film ini membuat kita benar-benar gregetan. Apalagi dengan plot twist yang lumayan menarik buat ditonton. Tanpa berlama-lama lagi, daripada panjang lebar, kalau penasaran mending kita langsung aja yuk ke alur film ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pasangan suami istri yang bernama Johnny dan juga Katie yang sebentar lagi akan melahirkan anak ketiganya. Namun sebelum Katie dilarikan ke ruang operasi, tiba-tiba saja dia ini mengalami pendarahan yang sangat hebat. Sehingga pada akhirnya bayi yang ada di dalam kandungannya mengalami keguguran. Setelah kejadian tersebut tentunya membuat Katie sangat terpukul dan juga sangat trauma. Dan lebih lagi itu adalah anak kandungnya sendiri. Sampai-sampai dia ini selalu konsultasi kepada dokter psikiater untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dia alami. Bahkan dia pernah pada suatu hari di saat dia sedang menjemput anak keduanya yang bernama Max, mobil yang dikendarai hampir saja menabrak sebuah truk yang sedang melintas di jalanan. Setibanya di rumah, Johnny serta anak keduanya yang bernama Daniel pun tiba. Hingga pada malam hari di saat Katie yang pada kala itu masih trauma dengan anak yang keguguran pada dahulu kala, dia pun kemudian berencana untuk mengadopsi seorang anak lagi. Dan untuk mengabulkan semua permintaan dari istrinya itu, di keesokan paginya Johnny dan juga Katie berkunjung ke sebuah panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Di dalam panti asuhan itu, mereka kemudian bertemu dengan seorang suster yang bernama Abigail. Dan akhirnya setelah mereka berdua ini sudah lama melihat-lihat anak panti tersebut, Johnny dan juga Katie tertarik kepada seorang anak yang bernama Esther. Dikarenakan Esther ini memiliki sikap yang sangat dewasa dengan kriteria yang pandai melukis, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk mengadopsinya. Sebelum mereka berdua ini mengadopsi Esther, Suster Abigail mulai menyiapkan beberapa data serta memberitahu sedikit tentang asal-usulnya, yang dimana Esther ini adalah seorang anak perempuan yang berasal dari negara Rusia yang pernah diadopsi oleh pasangan kekasih asal Amerika. Namun pada kala itu terjadi sebuah insiden kebakaran yang menewaskan kedua orang tua angkatnya. Dan hal itu pun mengakibatkan Esther harus dirawat di dalam panti asuhan. Setelah mengurus ini, itu, dan berkas-berkas yang harus diurus, kini Esther pun tiba di tempat kediaman keluarga barunya. Dan dia pun langsung disambut hangat oleh keluarga Johnny dan Katie. Sampai-sampai Esther mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya tersebut. Pada suatu pagi, di saat Katie akan mengantarkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah, dan sekaligus Katie juga berencana ingin mendaftarkan sekolah baru untuk Esther.
Namun di saat mereka ini akan berangkat, ada sebuah keanehan yang terjadi, yang dimana Esther ini malah berpakaian sangat aneh dan juga kuno. Hal ini tentunya mengakibatkan dirinya ini harus dibully oleh semua teman-teman di kelasnya. Dan pada saat sepulang sekolah, Esther kemudian mengajak kedua saudara angkatnya untuk bermain bersama dengan dirinya. Dan tanpa sengaja, Denny menembak salah satu burung sehingga membuat dia merasa bersalah. Namun dengan sadis, Esther ini malah membunuh burung tersebut menggunakan sebuah batu sampai burung itu hancur. Bisa dibilang bibit-bibit psikopat si Esther ini udah kelihatan banget ya kayaknya. Pada suatu hari, tanpa sengaja Katie pernah menemukan sebuah Alkitab dari barang-barang yang dibawa Esther. Serta Alkitab tersebut berisi tentang foto-foto orang dewasa. Hal ini tentunya membuat Katie heran, dikarenakan mengingat Esther itu hanya bocah berumur 9 tahun, tapi kok bisa belajar tentang Alkitab. Saat di sekolah, dikarenakan Esther ini sering berperilaku aneh dengan memakai baju yang sangat kuno, kini dia pun kembali dibully oleh teman-temannya di sekolah. Salah satunya ada seorang anak yang bernama Brenda. Bahkan dari sini, Brenda dan juga teman-temannya yang lain dengan sengaja melempar kitab yang selalu dibawa oleh Esther. Hal ini tentunya membuat Esther hilang kendali, sampai-sampai dia ini harus berteriak secara aneh. Setelah Katie mengetahui bahwa Esther selalu dibully di sekolahannya, di sini kemudian Katie berusaha menenangkan anaknya dengan mengajarinya bermain piano dan mengajaknya untuk menuju ke sebuah makam sang anak ketiganya yang telah lama meninggal. Katie memberitahu bahwa makam itu adalah makam anaknya. Dan kemudian Katie pun sempat menceritakan sebuah cerita kepada Esther bahwa itu adalah makam anak ketiganya yang pernah keguguran. Walaupun dia belum pernah bertemu dengan anaknya, ternyata dia sangat menyayangi anaknya tersebut. Kejadian aneh pun semakin berlanjut ketika pada malam harinya, di saat John dan Katie akan melakukan hubungan suami istri, mereka pun kemudian diberi kaget dengan keberadaan Esther yang mengawasi mereka berdua dari balik pintu. Hal itu membuat mereka berdua sangatlah panik dan juga takut, dikarenakan tidak biasanya ada seorang anak yang mengintip mereka berdua di saat melakukan hubungan enak-enak. Pada pagi harinya, di saat Katie menjelaskan tentang kejadian semalam, alangkah terkejutnya Katie karena Esther paham dengan kegiatan orang dewasa yang tentunya belum dimengerti oleh anak yang masih berusia 9 tahun. Ada apa dengan si Esther? Pada suatu hari, di saat Johnny sedang mengajak kedua anaknya, yaitu Esther dan juga Max, untuk bermain bersama dengan anak-anak yang lain di sebuah taman, tanpa sengaja Esther melihat keberadaan Brenda, yang selama ini telah membuli dirinya. Dan dengan tatapan sinis, dia kemudian berniat akan mencelakai dirinya. Dan benar saja, di saat Brenda sedang berada di atas perosotan, dengan brutalnya Esther kemudian langsung mendorong dia sampai terjatuh, dan bagian kakinya mengalami patah tulang. Dan akibat dari kejadian itu membuat Brenda harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, karena Esther termasuk anak yang cerdas, kemudian berhasil meyakinkan ayahnya bahwa itu adalah cuma murni sebuah kecelakaan. Bahkan, dia ini mengaku tidak mengenal Brenda sama sekali. Dan yang anehnya lagi, ayahnya ini kemudian malah percaya kepada cerita karangan Esther. Singkat cerita, di sebuah supermarket, tiba-tiba Katie pun ditelepon oleh Suster Abigail yang menanyakan tentang sikap Esther selama diadopsi oleh dirinya.
Katie memberitahu akhir-akhir ini Esther selalu tidak terbuka dengan semua teman-teman barunya. Dia juga bercerita tentang kejadian kecelakaan Brenda yang mungkin sengaja dilakukan oleh Esther. Merasa tersinggung dengan perkataan Katie, Esther mulai mengadu dombakan pasangan suami istri itu dengan memberikan cerita palsu kepada Katie bahwa ketika di taman bermain, Johnny selalu menggoda tetangganya yang sangat seksi. Bahkan Johnny juga sesekali mampir ke dalam rumahnya. Sehingga perkataan kebohongan yang dibuat Esther membuat mereka berdua menjadi bertengkar. Keesokan paginya, Suster Abigail mendatangi tempat kediaman keluarga Johnny untuk memeriksa apakah ada yang salah dengan kejiwaan Esther. Dan kalau ada yang salah dengan kejiwaan Esther, maka mau tidak mau mereka ini akan mengambil alih Esther kembali. Dan akhirnya setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata banyak sekali kejadian yang selama ini disembunyikan oleh Esther. Di antaranya ada kasus perkelahian, bahkan pencurian. Dan menurut sebuah catatan yang dibaca oleh Suster Abigail, di sekolahnya yang dulu, Esther pernah berkelahi dengan salah satu murid pria, sampai menusuk murid tersebut menggunakan gunting di bagian lehernya. Dan yang paling anehnya lagi, di tempat insiden kebakaran keluarga angkatnya, ternyata itu adalah kejadian yang disengaja. Namun, sampai saat ini, polisi masih belum bisa menemukan siapa pelaku pembakaran tersebut. Tanpa sepengetahuan, ternyata Esther ini telah menguping pembicaraan mereka. Kemudian, dia pun mulai melancarkan aksinya untuk menghabisi Suster Abigail. Sepulangnya Suster Abigail dari tempat kediaman keluarga Johnny, dengan memanfaatkan Max yang masih polos, Esther kemudian mendorong dia ke arah mobil Suster Abigail. Sehingga mobil yang dikendarai Suster Abigail hampir menabrak Max. Dan yang paling parahnya lagi, di saat sang suster turun dari mobil tersebut, dari belakang Esther langsung memukulinya menggunakan sebuah palu, sehingga Suster Abigail pun tewas. Dan agar tidak dicurigai oleh siapapun, Esther kemudian menyembunyikan semua barang buktinya, yaitu palu dan sarung tangan di rumah pohon milik Daniel. Setelah Esther sudah menyembunyikan barang buktinya tersebut, tiba-tiba saja Daniel melihat keberadaan Esther dan juga Max yang telah turun dari rumah pohon miliknya. Dikarenakan takut bila Daniel akan mengadu, akhirnya pada malam hari Esther mulai mengancam Daniel mengenai semua hal yang telah dia lihat. Esther ini ternyata hanya mengancam dirinya untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada siapapun, terutama kepada kedua orang tuanya. Dan jikalau dia ini akan melaporkan kejadian yang telah dia lihat, maka Esther tidak segan-segan akan memotong titiknya. Beberapa hari kemudian, pihak panti asuhan kemudian mulai menanyakan tentang keberadaan Suster Abigail kepada Katie, yang ternyata Suster Abigail belum pulang setelah pergi ke rumahnya. Pada malam harinya, mayat Suster Abigail pun ditemukan oleh pihak kepolisian dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Merasa aneh atas kematian Suster Abigail, Katie kemudian memutuskan untuk menyelidiki identitas Esther, terutama tentang masa lalunya. Namun, Esther yang pada kala itu sudah mengetahui rencana dari Katie, dia juga berencana akan kembali mengadu dombakan dia dengan Johnny, yaitu dengan suaminya sendiri. Aksi pertama yang Esther lakukan yaitu dengan mencabut bunga yang tumbuh di kuburan anak kandung Katie yang telah meninggal.
Akibat dari perbuatan Esther itu membuat Katie sangat marah dan langsung mengambil bunga tersebut secara paksa. Kemudian pada malam harinya Esther dengan sengaja membuat bagian tangannya patah agar seolah-olah kejadian itu dilakukan oleh Katie. Pada akhirnya, rencana itu pun berhasil membuat Johnny merasa bahwa Katie ini adalah seorang istri yang sangat arogan dan juga kasar kepada anak-anak. Dan ternyata bukan itu saja. Pada suatu hari, ketika Katie mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, dengan sengaja menarik rem tangan mobil yang masih dinaiki oleh Max agar terluka. Dia sengaja melakukan itu agar John membenci Katie, istrinya sendiri. Bahkan dari sini Esther juga memberitahu hal bohong kepada Johnny bahwa tabrakan mobil itu terjadi dikarenakan Katie yang telah dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Jadi bisa dibilang si Esther ini adalah seorang anak kecil cerdas yang bisa menghasut atau mempengaruhi semua orang yang dia kehendaki. Di sisi lain, Daniel yang telah muak dengan perlakuan yang dilakukan oleh Esther, dia kemudian mulai bertanya kepada adiknya Max tentang kejadian sebenarnya yang telah dialami oleh Suster Abigail. Ketika Max dan Daniel sedang mengobrol, ternyata Esther menguping pembicaraan mereka dari balik pintu. Katie yang kala itu sudah merasa muak dengan keberadaan Esther, dia pun kembali menanyai tentang identitas Esther kepada pihak panti asuhan. Namun, kemudian Katie teringat sebuah Alkitab yang pernah ditemukannya dulu. Di dalam Alkitab itu, dia menemukan sebuah catatan dan juga nomor telepon panti asuhan. Katie pun langsung menelepon panti asuhan tersebut. Lalu setelah Katie menghubungi nomor tersebut, ternyata itu bukanlah sebuah nomor panti asuhan, melainkan rumah sakit jiwa. Untuk menggali informasi lebih lanjut, Katie mengirimkan sebuah foto Esther kepada rumah sakit jiwa tersebut. Di sisi lain, pada kala itu Daniel sedang mencari barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh Esther kepada Suster Abigail. Namun, tiba-tiba saja dia dibuat kaget dengan keberadaan Esther yang berada di hadapan dirinya. Dan yang paling parahnya lagi, Esther kemudian langsung menyirami pohon tersebut menggunakan bensin dan langsung membakar semua barang bukti serta Daniel yang masih ada di dalam rumah pohon tersebut. Untungnya Daniel berhasil keluar dari kobaran api dan langsung tergeletak jatuh. Lalu Esther pun berniat akan membunuhnya menggunakan sebuah batu. Namun Max berhasil mencegahnya. Hingga pada akhirnya Katie pun tiba dan dengan segera membawa Daniel ke rumah sakit. Kemudian Katie pun mulai yakin dan mencoba meyakinkan Johnny kembali. Kejadian pembakaran di rumah pohonnya itu sengaja dilakukan oleh Esther untuk mencelakai Daniel. Karena si Dede Gemes ini jago akting, akhirnya si Johnny pun masih mempercayai Esther dan menganggap bahwa Esther ini hanyalah seorang bocah yang masih polos. Belum puas karena Daniel belum mati, Esther ini malah menuju ruangan Daniel. Dan dengan brutalnya, Esther pun langsung membekap bagian mulut Daniel sampai dia koma. Ketika Katie mengetahui bahwa hal itu dilakukan oleh Esther, dia langsung menamparnya. Namun dengan sigap, petugas rumah sakit di sana langsung menghentikan Katie dengan membuatnya pingsan. Kini rumah pun akhirnya hanya dihuni oleh Johnny, Esther dan juga Max. Namun yang anehnya, Esther ini malah berdandan layaknya orang dewasa. Kemudian menghampiri Johnny yang kala itu sedang mabuk dengan menggoda dirinya, yang konteksnya di sini adalah seorang ayahnya ya. Dan yang paling parahnya lagi, Esther kemudian mulai meraba-raba paha ayahnya itu sambil mengajaknya untuk berhubungan mantap-mantap.
Mendengar perkataan dari Esther, Johnny yang merasa jijik langsung menyuruhnya pergi. Dan akhirnya setelah mendapatkan penolakan tersebut, Esther memutuskan untuk membunuh seluruh keluarga angkatnya. Di sisi lain, Katie yang kini telah tersadar dari pingsannya, kemudian dia mendapat panggilan dari rumah sakit jiwa dan memberitahu bahwa ternyata Esther ini bukanlah anak umur 9 tahun, melainkan dia ini adalah orang dewasa yang berumur 33 tahun yang bernama asli Lena. Mendengar perkataan dari rumah sakit jiwa, akhirnya Katie pun semakin cemas akan keadaan keluarganya yang kini sedang bersama dengan Esther. Kembali kepada Johnny, dan alangkah terkejutnya dia karena dia menemukan sebuah lukisan-lukisan menyeramkan di kamar Esther yang bisa dilihat menggunakan sebuah lampu ultraviolet dengan gambar-gambar pembunuhan, pemotongan, dan juga berhubungan badan. Mengetahui hal itu, kemudian Johnny pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun, tiba-tiba saja listrik di rumah itu pun mati. Dan tanpa dia sadari, dari belakang, Esther langsung menusuk Johnny hingga dia tewas. Di sisi lain, dalam keadaan panik, Katie pun langsung menghubungi 911. Dan akhirnya setelah dia tiba di rumah, dia kemudian dibuat kaget dengan melihat sang suami telah tewas secara mengenaskan. Dan di saat dia ini sedang mencari keberadaan Max, keberadaannya pun diketahui oleh Esther. Sampai-sampai Katie ditembaki oleh pistol hingga tembakan itu pun mengenai bagian tangannya. Untungnya, Katie berhasil melumpuhkan Esther dan melompat dari atas kaca. Lalu, Katie bersama Max bergegas pergi dan mengambil sebuah pistol yang dipakai oleh Esther. Tidak lama kemudian, akhirnya bantuan pihak kepolisian pun tiba. Namun, di saat sedang mengecek lokasi keberadaan Esther, ternyata dia ini sudah menghilang. Esther berlari menuju Katie sambil membawa sebilah pisau. Max berusaha menyelamatkan ibunya dengan menembakkan senjata ke arah Esther yang sebelumnya dijatuhkan oleh Katie. Namun, tembakan itu pun malah mengenai pecahan es yang membuat Esther dan juga Katie harus terjatuh ke dalam genangan air tersebut. Ketika Katie sudah berhasil naik ke permukaan, dia langsung menendang bagian kepala Esther sampai kepalanya patah. Pada akhirnya, tidak lama kemudian, para polisi pun datang dan langsung mengevakuasi mereka berdua. Dan akhirnya, film pun selesai. Nah, selesai sudah film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Semoga menarik untuk kalian simak. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.